Saat itu juga, ketika Rina mengumumkan bahwa hidangan Natal buatanku akan diberikan kepada anjing, aku tersenyum manis. Di hadapan semua tamu yang terkejut, aku menyatakan, "Baiklah, karena malam ini kita jujur. Izinkan aku berbagi apa yang Rina pikirkan tentang kalian semua." 23 wajah menoleh ke arahku dengan ekspresi mulai dari penasaran hingga ngeri. Riasan Rina yang sempurna tak bisa menyembunyikan kepanikan yang membanjiri matanya. Ia sadar, citra sosial yang ia bangun dengan susah payah sebentar lagi akan runtuh. Jika kamu menonton ini, jangan lupa berlangganan dan beritahu aku dari mana kamu menonton. Bagaimana aku bisa sampai di titik ini? 3 hari sebelumnya, aku adalah Siti, ibu mertua yang berbakti, menghabiskan setiap waktu luangku menyiapkan apa yang kupikir akan menjadi hidangan Natal sempurna untuk pesta tahunan menantuku. 16 jam memasak, pasta yang digulung dengan tangan, daging prime rib yang harganya lebih dari 4.000, hidangan penutup yang bahan-bahannya harus kupesan khusus semua karena Rina dengan manis meminta aku menyumbang sesuatu yang kecil untuk acaranya. Seharusnya aku sudah tahu. Setelah 3 tahun melihat Rina memanipulasi setiap situasi demi keuntungannya, seharusnya aku bisa menduga ini akan terjadi. Namun, duka membuatku bodoh, dan kesepian membuatku putus asa. Sejak Joko meninggal, aku begitu bersyukur atas setiap kesempatan dilibatkan dalam kehidupan anakku, Budi, sehingga aku mengabaikan semua bendera merah yang Rina kibarkan. Pesta sudah ramai ketika aku tiba pukul 7. Berjuang melewati pintu depan rumah mereka dengan 3 piring saji berat dan 2 kotak pembawa hidangan penutup. Rina sedang memimpin obrolan di dekat perapian. Tampak memukau dalam gaun sutra merah yang mungkin harganya lebih mahal dari uang pensiunku sebulan. Dia melirik saat aku meletakkan hidangan-hidanganku di meja makan. Ekspresinya bergeser dari rasa jengkel menjadi sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. "Oh, bagus." Ia mengumumkan cukup keras untuk didengar semua orang. "Mama Joko juga bawa makanan." Lalu, ia menambahkan dengan suara yang lebih pelan, tetapi mematikan. "Kita akan punya banyak sisa makanan wanita tua ini untuk diberikan ke anjing setelah semua orang makan malam yang sesungguhnya." Persen de Blamen. Kekejaman santai itu menghantamku seperti pukulan fisik. Bukan makananku, bukan masakan Siti, tetapi makanan wanita tua itu. Seolah-olah aku adalah orang asing yang tersesat dari jalan. Padahal akulah wanita yang ikut membantu membayar renovasi dapur mereka. Para tamu tertawa gugup. Jelas merasa tidak nyaman tetapi tidak mau menantang tuan rumah mereka. Saat itulah sesuatu dalam diriku patah. Mungkin itu karena cara Rina menyeringai ketika mengatakannya. Begitu yakin akan kekuasaannya atasku. Mungkin itu karena aku ingat bagaimana aku berdiri di depan kompor sampai kakiku sakit. Sangat ingin dihargai oleh wanita yang tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa hormat sejati kepadaku. Atau mungkin itu adalah 3 tahun penghinaan yang kutelan, yang akhirnya menuntut pembalasan. Aku meletakkan tas tanganku, menegakkan bahuku, dan menatap langsung ke arah sahabat Rina, Ayu, seorang agen properti yang menghabiskan 1 jam terakhir menyombongkan penjualan terbarunya. "Ayu," kataku, suaraku tenang dan jelas. "Rina baru minggu lalu memberitahuku bahwa kamu tenggelam dalam utang karena rumah baru itu dan suamimu akan meninggalkanmu karena kamu lebih tertarik membuat orang asing terkesan daripada mengurus keluargamu. And the speaking forns, and it is no theirs, Priven." Gelas anggur Ayu jatuh ke lantai dengan suara pecah yang memuaskan. Ruangan menjadi sangat sunyi, kecuali musik Natal yang masih terdengar lembut di latar belakang. Wajah Rina berubah dari merah menjadi putih menjadi hijau dalam waktu 5 detik. "Siti, hentikan," bisiknya. Tetapi aku baru saja memulai. Aku berpaling ke Arman, rekan tenis Rina, yang menatapku dengan mulut terbuka. "Dan Arman," lanjutku. "Rina bilang kamu punya masalah minum dan istrimu hanya tinggal bersamamu karena dia takut kamu akan menyakiti dirimu sendiri jika dia pergi. Dia juga menyebutkan bahwa kamu bau alkohol sebelum tengah hari dan semua orang di klub membicarakannya." Senyum percaya diri Arman menghilang. Istrinya, Rina, memegang lengannya dengan protektif, seolah membenarkan apa yang baru saja kuungkapkan. "Mama, tolong." Suara Budi datang dari belakangku, tetapi aku tidak bisa berhenti sekarang. 3 tahun menjadi sasaran empuk kekejaman Rina telah menumpuk seperti tekanan dalam mesin uap.
Aku beralih ke Karen dan Steve, pasangan yang selalu Rina undang karena mereka mengadakan pesta terbaik di lingkungan itu. Karen, ujarku, Rina menganggap pernikahanmu adalah lelucon. Dia bilang kalian hanya bersama demi penampilan dan Steve sudah berselingkuh dengan sekretarisnya selama 2 tahun. Katanya, semua orang tahu kecuali kamu. Ekspresi Karen yang tadinya tenang seketika retak. Apa? Dan Steve, lanjutku, merasa hampir pusing dengan kekuatan berbicara kebenaran. Rina bilang kamu kehilangan sebagian besar uang pensiunmu karena investasi yang buruk, dan itulah mengapa Karen harus kembali bekerja. Dia pikir lucu sekali kamu berpura-pura sukses padahal kalian berdua tenggelam dalam kesulitan finansial. Pesta itu hancur di depan mataku. Pasangan berbisik-bisik, beberapa menuju pintu, yang lain menuntut penjelasan. Rina berdiri membeku di tengah semua itu, melihat lingkaran sosial yang ia kurasi dengan hati-hati meledak. Aku belum selesai. Robert dan Linda, pasangan yang lebih tua dari ujung jalan, mundur menuju pintu keluar ketika aku berbicara kepada mereka langsung. Rina memanggil kalian berdua, pasangan tua yang membosankan dan mengatakan kalian hanya diundang karena kasihan. Dia memberitahuku bulan lalu bahwa melihat kalian makan membuatnya sakit secara fisik dan dia berharap kalian segera pindah ke panti jompo. Mata Linda berkaca-kaca. Mereka telah menjadi tetangga selama 8 tahun, selalu siap membantu dengan pekerjaan kebun atau menerima paket. Sekarang mereka tahu persis apa hasil dari kebaikan mereka. Cukup. Budi akhirnya menemukan suaranya, bergerak di antara aku dan istrinya. Mama, ada apa dengan Mama? Aku menatap anakku, pria yang kubesarkan untuk menjadi baik dan jujur, dan melihatnya bersiap membela wanita yang baru saja mempermalukan ibunya di depan umum. Ada apa denganku? 3 tahun aku melihat istrimu memperlakukanku seperti sampah sementara kamu pura-pura tidak melihat. Rina akhirnya menemukan suaranya, meskipun keluar sebagai cicitan daripada nada percaya dirinya yang biasa. Itu adalah percakapan pribadi yang diambil sepenuhnya di luar konteks. Persisted. This is like. Benarkah? Tanyaku dengan manis. Aku mengingatnya dengan cukup jelas. Kata demi kata. Malah, para tamu yang tersisa buru-buru mengambil mantel mereka dengan efisiensi putus asa orang-orang yang melarikan diri dari bencana alam. Pesta Natal Rina yang direncanakan dengan cermat, acara sosial yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan, runtuh lebih cepat daripada rumah kartu diterpa badai. Budi melihat ke antara istri dan ibunya dengan ekspresi seorang pria yang menyaksikan hidupnya meledak secara real-time. Rina, apakah ini benar? Kamu benar-benar mengatakan hal-hal ini tentang teman-teman kita? Budi, kamu tidak mungkin serius percaya. Rina memulai, tetapi Dr. Peterson, dokter gigi keluarga mereka, menyela. Sebenarnya, aku pernah mendengarnya mengatakan hal serupa. Ia mengakui dengan tenang, di acara barbeku Henderson musim panas lalu. Aku pikir itu hanya gosip biasa. Tetapi sekarang, ia menggelengkan kepala dan menuju pintu bersama istrinya. Satu persatu, teman-teman Rina pergi atau membenarkan ungkapanku. Dekorasi Natal indah yang butuh berminggu-minggu ia sempurnakan kini tampak mencolok dan berlebihan di ruang kosong yang ditinggalkan para tamu yang melarikan diri. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tuntut Rina. Suaranya naik hampir menjerit. Bagaimana mungkin kamu mengingat setiap percakapan? Aku tersenyum padanya, merasa lebih ringan daripada bertahun-tahun yang lalu. Oh, nak, itulah masalahnya ketika kamu dianggap sebagai wanita tua tak berguna. Orang-orang lupa aku ada di dalam ruangan. Kamu telah mengatakan hal-hal ini tepat di depanku selama 3 tahun. Selalu berasumsi aku terlalu bodoh atau terlalu berterima kasih untuk memperhatikan. Kebenaran bahkan lebih memuaskan dari yang kuharapkan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengangkatnya sehingga ia bisa melihat layarnya. Dan aku merekam percakapan kita selama 6 bulan terakhir. Sungguh menakjubkan apa yang kamu pelajari ketika kamu mulai memperhatikan bagaimana seseorang benar-benar berbicara tentang orang-orang dalam hidupnya. Budi menatap ponsel di tanganku seolah itu adalah senjata. Mama merekam kami. Bukan kami. Sayang. Dia. Setiap janji minum kopi, setiap perjalanan belanja, setiap kali dia menelepon untuk mengeluh tentang teman-temanmu, tetanggamu, bahkan rekan kerjamu.
Aku punya puluhan jam rekaman Rina menjelaskan persis apa yang dia pikirkan tentang semua orang di lingkaran sosialmu. Rina menerjang ponselku. Tetapi aku sudah siap. Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu. Ini hanya satu salinan. Aku punya cadangan di beberapa tempat yang sangat aman. Unthing Sun the Revented Clan Stage. On the Zayas My 92. Beberapa tamu yang tersisa sekarang terang-terangan melongo. Ponsel muncul saat orang-orang mulai merekam kehancuran ini untuk saluran media sosial mereka sendiri. Reputasi Rina sebagai tuan rumah yang sempurna dihancurkan secara real-time, dan semua orang menginginkan bukti. Pergi, bisik Rina. Suaranya bergetar karena amarah. Pergi dari rumahku sekarang juga. Dengan senang hati, kataku, mengambil tasku. Tapi Rina, lain kali kamu ingin menyajikan makananku untuk anjingmu. Kamu mungkin harus memastikan kamu tahu persis siapa yang kamu hadapi. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan perasaan seolah aku bisa terbang. Di belakangku, aku bisa mendengar Rina berteriak pada Budi, menuntut dia memilih antara istrinya dan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak khawatir tentang jawabannya. Teleponku mulai berdering bahkan sebelum aku sampai ke mobil. Pesan teks membanjiri dari nomor yang hampir tidak kukenal. Rupanya, beberapa orang di pesta itu telah membagikan video kehancuran Rina di media sosial, dan cerita itu menyebar lebih cepat daripada yang bisa kubayangkan. Panggilan pertama adalah dari Ayu, agen properti yang pernikahannya kuungkap. Alih-alih marah, suaranya dipenuhi sesuatu yang tidak kuduga. Rasa syukur. Siti, aku harus berterima kasih padamu, katanya, hampir tidak bisa menahan air mata. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu orang tahu tentang masalah kami, dan aku tentu tidak tahu teman-temanku sendiri bergosip tentang pernikahanku yang berantakan. Ayu, aku minta maaf jika aku menyakitimu. Tapi tidak, kamu tidak mengerti. Ia menyela. Mark dan aku berbicara selama 4 jam tadi malam. Benar-benar berbicara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Kami akan mencari konseling. Dan kami akan menyelesaikan ini. Tapi jika aku terus berpura-pura semuanya baik-baik saja sementara orang-orang seperti Rina menertawakanku di belakangku. Selama 2 hari berikutnya, aku menerima panggilan serupa dari Arman, yang check-in ke pusat rehabilitasi, dan Karen, yang akhirnya menghadapi suaminya tentang perselingkuhannya. Bahkan Robert dan Linda menelepon untuk mengatakan mereka senang akhirnya tahu posisi mereka di mata tetangga. Tentu saja, tidak semua orang bersyukur. Budi muncul di apartemenku pada hari ketiga. Wajahnya lesu karena kelelahan. Mama menghancurkan seluruh lingkaran sosial Rina. Dia hampir tidak berbicara denganku, dan anak-anak bertanya mengapa nenek membuat Mama menangis. Aku menuangkan kopi untuknya dari teko yang baru saja kubuat, memperhatikan bagaimana ia secara otomatis duduk di meja dapurku seperti yang ia lakukan saat kecil ketika ia sedang kesal. Budi, aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya mengungkapkan apa yang sudah rusak. Tapi mengapa sekarang? Mengapa Mama harus mempermalukannya di depan semua orang? Aku meletakkan mugnya dengan hati-hati, memberiku waktu untuk mencari kata-kata yang tepat. Karena selama 3 tahun, aku berusaha mendapatkan tempat di keluargamu dengan menjadi berguna memasak, membersihkan, menjaga cucu, meminjamkan uang. Dan setiap saat, Rina memperjelas bahwa aku adalah beban yang dia toleransi demi kamu. Budi tersentak. Ia tahu itu benar. Malam itu, ketika dia menyebut makananku sebagai makanan anjing di depan banyak orang, sesuatu hancur dalam diriku. Aku menyadari aku menghabiskan 3 tahun menerima rasa tidak hormat karena aku takut kehilangan kamu dan anak-anak. Tapi tahu tidak, jika menghargai diriku sendiri berarti kehilangan orang-orang yang tidak menghargaiku, mungkin itu bukan kerugian. Anakku duduk diam selama beberapa menit, menatap cangkir kopinya. Ketika akhirnya ia mendongak, matanya merah. Dia memang mengatakan hal-hal itu. Ma, semuanya. Aku mendengar beberapa rekaman ketika dia mencoba membuktikan Mama mengeditnya. Aku tidak tahu dia merasa seperti itu tentang teman-teman kita, tentang hidup kita. Bagian terburuknya, lanjut Budi, suaranya hampir berbisik, adalah aku membiarkan dia memperlakukan Mama seperti itu.
Aku melihatnya terjadi dan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak seburuk itu, bahwa Mama tidak keberatan, bahwa itu hanya sifatnya. Thanks, Juji. Aku menjangkau dan menggenggam tangannya. Sayang, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang Rina lakukan, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapinya. Dia ingin aku memutuskan kontak dengan Mama sepenuhnya. Dia bilang ini adalah pengkhianatan yang tak termaafkan dan dia tidak akan pernah merasa aman di sekitar Mama lagi. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi tidak mengejutkanku. Rina selalu menjadi orang yang all or nothing dalam hal kontrol. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Budi terdiam begitu lama. Aku pikir ia tidak akan menjawab. Akhirnya, ia berkata, aku ingin anak-anakku mengenal nenek mereka. Aku ingin mereka belajar memasak darimu seperti yang kulakukan. Aku ingin mereka mengerti bahwa keluarga tidak boleh memperlakukan satu sama lain seperti sampah hanya karena mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Kelegaan membanjiriku. Meskipun aku berhati-hati untuk tidak menunjukkannya. Itu akan sulit bagi pernikahanmu. Isn't more the very divine and Trafton? Mungkin. Tapi tahu apa yang kusadari saat mendengarkan rekaman itu? Rina tidak hanya berbicara tentang Mama seperti itu. Dia berbicara tentang semua orang seperti itu. Termasuk aku. Ketika dia pikir Mama tidak memperhatikan, dia menghabiskan 20 menit memberitahu saudara perempuannya bagaimana aku menjadi gemuk dan membosankan dan bagaimana dia seharusnya bisa mendapatkan yang jauh lebih baik. Itu menghejutkanku. Aku selalu berpikir Rina benar-benar mencintai Budi. Bahkan jika dia memperlakukan orang lain dengan buruk. Aku minta maaf, sayang. Jangan. Aku perlu mendengarnya. Aku terlalu fokus untuk menjaga perdamaian sehingga aku tidak pernah menyadari aku hidup dengan seseorang yang sebenarnya tidak menghargaiku. Ketika ia pergi, ia memelukku lebih erat daripada yang ia lakukan sejak ia berusia 12 tahun. Mama, aku bangga padamu karena berani membela diri. Butuh keberanian untuk melakukan apa yang Mama lakukan. 3 hari kemudian, aku menerima panggilan paling mengejutkan dari semua itu, dari pengacara almarhum suamiku, Richard Wells. Siti, aku sudah berusaha menghubungimu selama berminggu-minggu, katanya. Aku punya beberapa dokumen yang ditinggalkan Joko dalam perawatanku dengan instruksi spesifik tentang kapan dokumen itu harus diserahkan. Any like and see Zen Beige. Dokumen warisan yang terpisah dari surat wasiatnya. Ia sangat spesifik bahwa aku hanya boleh menerimanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Berdasarkan apa yang ia lihat di berita, ia yakin kondisi itu telah terpenuhi. Di kantor Richard, ia menjelaskan bahwa Joko datang menemuinya sekitar 6 bulan sebelum meninggal. Dia khawatir tentang bagaimana Rina memperlakukanmu dan cemas bahwa setelah kematiannya, situasi akan memburuk. Dia ingin memastikan kamu punya pilihan jika keadaan menjadi tak tertahankan. Aku menatap surat-surat itu, dokumen perwalian, akta properti, rekening investasi yang belum pernah kudengar. Joko telah diam-diam memindahkan aset selama beberapa tahun, menciptakan perwalian terpisah yang tidak diketahui Rina dan Budi. Dia meninggalkan instruksi bahwa dokumen-dokumen ini hanya boleh diberikan kepadamu jika kamu menunjukkan keberanian untuk membela diri melawan pelecehan keluarga. Before using unburned is for. Angka-angka di halaman itu tidak masuk akal. Joko tidak hanya meninggalkanku polis asuransi jiwa sederhana yang kujadikan pegangan hidup, tetapi aset bernilai hampir 30 miliar. Dia memantau perilaku Rina terhadapmu selama bertahun-tahun. Siti. Dia mendokumentasikan insiden, menyimpan pesan suara, bahkan merekam beberapa percakapan. Dia sedang membangun kasus untuk melindungimu, tetapi dia meninggal sebelum dia bisa menjalankan rencananya. It's a dissident wedge, and the blacking. Tanganku gemetar saat membolak-balik halaman demi halaman bukti. Joko telah tahu. Dia melihat apa yang terlalu kesepian dan berduka untuk kuakui, bahwa Rina secara sistematis mengisolasi dan meremehkanku. Dokumen perwalian mencakup klausul yang sangat spesifik. Lanjut Richard. Jika Budi memilih untuk mempertahankan hubungan denganmu meskipun Rina menuntut ia memutuskan kontak, perwalian tetap berada dalam kendalimu. Tetapi jika ia mengizinkan istrinya untuk sepenuhnya mengucilkanmu dari kehidupan mereka, perwalian itu dibubarkan dan uangnya disalurkan ke Amal. Joko sedang menguji Budi. Dia melindungi kami berdua.
Di bagian bawah tumpukan itu ada dokumen yang membuat napasku tercekat. Rencana terperinci untuk apa yang Joko sebut operasi kebenaran. Lengkap dengan instruksi untuk mendokumentasikan perilaku Rina dan strategi untuk mengungkapkannya pada waktu yang tepat. Almarhum suamiku pada dasarnya telah menulis panduan untuk semua yang telah kulakukan di pesta Natal itu, hingga pentingnya memiliki rekaman sebagai bukti. Aku bukan hanya janda yang berduka yang akhirnya hilang kesabaran. Aku sedang melaksanakan rencana yang Joko rancang untuk menyelamatkan aku dan anak kami dari seorang wanita yang ia kenali berbahaya jauh sebelum aku siap melihatnya. 2 hari setelah bertemu Richard, Rina memutuskan untuk menyatakan perang. Tembakan pertama datang dalam bentuk surat resmi yang disampaikan oleh petugas pos yang tampak sangat gugup. Di dalamnya ada surat perintah hentikan dan batalkan, cease and desist, yang menuntutku berhenti menyebarkan kebohongan jahat tentang Rina dan mengancam tindakan hukum. Teleponku berdering 1 jam kemudian. Suara Budi tegang. Mama, tolong katakan Mama tidak berencana untuk meningkatkan situasi ini. Rina menyewa pengacara. Dia berbicara tentang menuntut Mama atas kerugian reputasinya dan tekanan emosional. Aku melihat dokumen hukum yang tersebar di meja kopiku. Bukti perilaku Rina yang diorganisir dengan cermat oleh Joko. Dan aku tersenyum. Itu berarti istrimu memilih berkelahi dengan seseorang yang jauh lebih siap untuk pertempuran daripada yang ia sadari. Aku menyewa seorang pengacara litigasi. Setelah meninjau surat Rina dan dokumentasi Joko, pengacaraku, Patricia, berkata datar, Nyonya Siti, menantu Anda telah membuat kesalahan taktis yang signifikan. Dengan mengklaim Anda melecehkannya, ia membuka pintu bagi kita untuk menyajikan bukti pelecehan yang ia lakukan terhadap Anda. Kami mengajukan tuntutan balasan, pelecehan, penyalahgunaan terhadap lansia, alienasi kasih sayang, dan penderitaan emosional yang disengaja. Kami mencari ganti rugi, perintah penahanan, dan yang paling penting, konseling keluarga yang diwajibkan pengadilan yang akan menuntut Rina menghadapi perilakunya di bawah pengawasan profesional. Dalam pertemuan negosiasi, Rina terlihat putus asa. Ia menuntut kami membatalkan tuntutan dan berjanji untuk tidak membahas perilakunya secara publik lagi. Aku sudah kehilangan separuh temanku karena penampilanmu di Natal, katanya. Reputasiku hancur, pernikahanku berantakan, dan sekarang kamu mencoba mengambil anak-anakku dariku. Aku menatap wanita ini dan merasakan belas kasihan. Dia benar-benar tampak percaya bahwa ia adalah korban. Rina, kataku, aku ingin kamu mengerti bahwa perilakumu memiliki konsekuensi. Aku ingin kamu mengakui kerugian yang telah kamu sebabkan dan mengambil tanggung jawab untuk mengubahnya. Dan aku ingin perlindungan hukum untuk memastikan kamu tidak pernah memiliki kekuatan untuk melecehkanku atau memanipulasi keluargaku lagi. Patricia mengajukan dokumen yang mencakup kunjungan yang diawasi dengan cucu-cucu pada awalnya, konseling wajib, dan transparansi keuangan. Rina terkejut. Saat itulah Rina membuat kesalahan yang mengungkapkan betapa putus asanya dia. Ia tiba-tiba berdiri. Kamu pikir kamu sangat pintar, dasar wanita tua licik. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku telah menghancurkan orang yang lebih baik darimu. Dan aku tahu hal-hal tentang Joko kesayanganmu yang akan membuatmu sakit jika kamu tahu kebenarannya. Uang itu, Siti, semua uang yang baru kamu warisi? Itu tidak datang dari kesuksesan bisnisnya seperti yang kamu pikirkan. Suamimu terlibat dalam sesuatu yang akan menghancurkan keluargamu jika itu terbongkar. Joko Peterson mencuci uang untuk tokoh kejahatan terorganisir. Bisnis yang ia banggakan, itu hanyalah kedok. Setiap dolar yang baru kamu warisi adalah uang kotor dari narkoba dan operasi perjudian ilegal. Keheningan yang mengikuti wahyu Rina membentang hingga menjadi tidak nyaman. Kemudian aku mulai tertawa. Tawa itu dimulai sebagai cekikikan pelan tetapi tumbuh menjadi tawa penuh yang membuat semua orang di ruangan itu menatapku seolah aku sudah gila. Oh, Rina, aku akhirnya berhasil berkata, menyeka air mata dari mataku. Kamu benar-benar tidak tahu betapa parah kamu telah diperdaya, kan? Aku membuka tasku dan mengeluarkan amplop tebal. Budi, sayang, ada sesuatu tentang ayahmu yang belum kuberitahukan padamu. Sesuatu yang baru ku ketahui kemarin yang mengubah segalanya. Aku menyodorkan amplop itu kepada anakku, yang membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada dokumen FBI,
laporan pengawasan, dan penghargaan resmi tertanggal 25 tahun lalu. Ayahmu tidak mencuci uang untuk penjahat, Rina. Dia bekerja dengan agen federal untuk menangkap orang-orang yang melakukannya. Selama lebih dari 2 dekade, Joko Peterson adalah konsultan penyamaran yang membantu FBI melacak kejahatan keuangan dan operasi pencucian uang. Wajah Rina menjadi pucat pasi. Itu tidak mungkin. Uang yang kita warisi tidak kotor, Rina. Itu adalah uang hadiah dan biaya konsultan dari membantu pemerintah memulihkan jutaan dolar aset kriminal. Setiap sen tidak hanya legal, tetapi mewakili pengabdian ayahmu kepada negaranya. Patricia tersenyum saat ia mengeluarkan dokumen lain, yang membawa kita ke alasan sebenarnya untuk pertemuan hari ini. Ketika Nyonya Rina melontarkan tuduhan tentang Joko Peterson, ia mengungkapkan pengetahuan tentang kegiatan kriminal yang mustahil ia ketahui kecuali ia sendiri terlibat. Is maintained state license on to. FBI telah menyelidiki kasus pencucian uang Colorado yang melibatkan Rina 3 tahun lalu. Mereka sedang membangun kasus terhadap jaringan orang yang menargetkan individu lansia untuk manipulasi keuangan. Nama Rina sudah ada di radar mereka sejak lama. Ketika kamu mengancam akan mengungkap kegiatan kriminal Joko, kamu mengungkapkan bahwa kamu tahu detail tentang operasi pencucian uang yang hanya diketahui oleh seseorang yang terlibat dalam manipulasi keuangan kriminal. Kamu pada dasarnya mengakui kejahatan federal saat mencoba mengancamku. Patricia membuka laptopnya dan memutarnya ke arah Rina. Kami telah merekam pertemuan ini, dan semua yang kamu katakan sedang ditinjau oleh agen federal. Dalam upaya menghancurkanku dengan kebohongan tentang Joko, Rina telah mengungkapkan keterlibatannya sendiri dalam jenis perusahaan kriminal yang telah diperangi suamiku selama beberapa dekade. 6 bulan kemudian, Rina dihukum karena penyalahgunaan lansia dan penipuan keuangan di 3 negara bagian. Investigasi mengungkapkan jaringan orang yang secara sistematis menargetkan individu lansia, memanipulasi keluarga mereka, dan mencuri aset mereka. Budi mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak, dan kami membangun kembali hubungan keluarga kami di atas fondasi kejujuran, bukan ketakutan. Anak-anak mengetahui kebenaran tentang pengabdian kakek mereka kepada negara dan keberanian nenek mereka dalam mengungkap penjahat yang telah menyusup ke keluarga kami. Adapun aku menggunakan warisan Joko untuk mendirikan sebuah yayasan yang membantu orang lansia mengenali dan melaporkan penyalahgunaan keuangan. Terkadang aku memikirkan pesta Natal itu dan bagaimana momen penghinaan publik menjadi langkah pertama dalam mengungkap kejahatan federal. Joko pasti akan menghargai ironi bahwa operasi penyamaran terakhirnya melibatkan penggunaan istrinya sendiri sebagai umpan untuk menangkap penjahat yang mengira aku terlalu tua dan naif untuk melawan. Tapi aku belajar sesuatu malam itu yang melayaniku dengan baik dalam peran baruku sebagai pembela hak-hak lansia. Jangan pernah meremehkan seorang nenek yang marah yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang dan pengalaman seumur hidup dalam mengenali orang-orang yang salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Kebenaran benar-benar membebaskan kita semua. Dan terkadang balas dendam terbaik hanyalah menolak untuk tetap diam ketika seseorang berasumsi kamu terlalu tidak berdaya untuk melawan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa berlangganan dan silakan berbagi ceritamu di kolom komentar. Suaramu penting.